Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Firmansyah dari Prodi D3 Teknik Informatika PN Semester Tahun Sumeneb. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur Oracle versi 19C dari mata kuliah workshop administrasi basis data. Yang pertama, ada pengertian Oracle. Oracle adalah sebuah nama yang diambil dari kode nama JA yang ditemukan oleh Larry Ellison di dalam sebuah proyeknya. Hal ini memang wajar, karena sebelum dikomersilkan atau digunakan oleh publik, Oracle adalah software database yang digunakan di lingkungan militer Amerika Serikat. Oracle adalah sebuah software untuk sistem manajemen database relasional atau RDBMS dan bukan software untuk sistem manajemen database biasa atau DBMS. Oracle diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan pembuat software terkemuka di dunia, yaitu Oracle Corporation yang bermarkas di Redmond City, California. Yang kedua, perkembangan sejarah Oracle. Oracle didirikan pada tahun 1977 oleh 3 orang programmer yang bernama Bob Miner, Ed Oates, dan Larry Ellison, yang kemudian menjabat sebagai CEO. Oracle pertama kalinya menyediakan sistem database yang dapat digunakan untuk kebijakan konvensional. Selama berdiri sampai sekarang, Oracle telah terbukti dapat membangun masa depan di atas dasar inovasi dan pengetahuan mendalam untuk memenuhi tantangan pelanggan dan keberhasilan yang dianalisis oleh para pemikir bisnis kelas atas. Sekarang Oracle dapat ditemukan di hampir setiap industri dan pusat data. Oracle adalah perusahaan pertama untuk mengembangkan dan menyebarkan 100% Internet-enabled software enterprise di seluruh produk database, aplikasi bisnis, pengembangan aplikasi, dan alat pendukung keputusan. 30 tahun Oracle berjaya. Oracle menjadi patokan untuk database teknologi dan aplikasi-aplikasi di dalam perusahaan di seluruh dunia, dari mulai perusahaan yang kecil sampai perusahaan yang besar, multinasional, dan internasional. Yang ketiga, fitur-fitur Oracle versi 12C. Oracle Database versi 12C merupakan versi baru database Oracle yang didesain khusus untuk memenuhi kebutuhan khusus terkait penggunaan di cloud. Perusahaan tersebut secara spesifik menyertakan 500 fitur tambahan di versi baru ini yang sebagian besar ditujukan untuk mengakomodasi fungsi-fungsi cloud. Salah satu fitur utama yang diperkenalkan di versi 12C ini adalah Secure Multi-Tenant Database, yaitu sebuah kontainer database yang dapat digunakan untuk menampung database-database yang digunakan di sistem cloud. Penggunaan Secure Multi-Tenant Database akan mempermudah manajemen database karena semua database yang digunakan bisa diatur secara bersamaan dan juga mendukung sistem plug-and-plug yang memungkinkan pemasangan database secara cepat. Walaupun diatur secara bersamaan, semua database yang ada di dalam kontainer database akan diperlakukan sebagai database terpisah, sehingga keamanannya tetap terjamin. Terdapat juga fitur security baru, redaction, yang memungkinkan penyembunyian bagian-bagian data yang ada di dalam database sesuai dengan hak akses dari user yang mengakses database tersebut. Selain itu, terdapat juga fitur analisis untuk big data yang memungkinkan pengguna mengelola data-data yang berhasil dikumpulkan ke bentuk terstruktur yang kompatibel dengan database yang ada. Fitur-fitur baru serta dukungan untuk cloud tersebut tentu saja menjadi nilai lebih tersendiri dari Oracle Database versi 12C yang memungkinkan pelaku bisnis yang menggunakan aplikasi tersebut memiliki senjata untuk memajukan bisnisnya. Yang keempat, arsitektur Oracle versi 19C. Database Server. Database Oracle terdiri dari setidaknya satu instansi database dan satu database. Instansi database menangani memori dan proses. Database terdiri dari file fisik yang disebut file data.
dan dapat berupa database non-container atau database container multi-tenant. Database Oracle juga menggunakan beberapa file sistem database selama operasinya. Arsitektur database atau instansi terdiri dari satu instansi database dan satu database. Ada hubungan satu ke satu antara database dan instansi database. Beberapa database instansi tunggal dapat diinstal di mesin server yang sama. Ada contoh database terpisah untuk setiap database. Konfigurasi ini berguna untuk menjalankan berbagai versi Oracle database pada mesin yang sama. Arsitektur database Oracle Real Application Cluster atau bisa disebut Oracle RAC terdiri dari beberapa instansi yang berjalan di mesin server terpisah. Semuanya berbagi database yang sama. Cluster mesin server muncul sebagai server tunggal di satu ujung dan pengguna akhir serta aplikasi di ujung lainnya. Konfigurasi ini dirancang untuk ketersediaan tinggi, skalabilitas, dan kinerja kelas atas. Pendengar adalah proses server database ini menerima permintaan klien, membuat koneksi ke contoh database, dan kemudian menyerahkan koneksi klien ke proses server. Pendengar dapat berjalan secara lokal di server database atau berjalan dari jarak jauh. Lingkungan Oracle RAC yang khas dijalankan dari jarak jauh. Database instansi berisi sekumpulan proses latar belakang Oracle Database dan struktur memori. Struktur memori utama adalah sistem global area dan program global area. Proses latar belakang beroperasi pada data yang disimpan atau file data yang disimpan dalam database dan menggunakan struktur memori untuk melakukan pekerjaannya. Contoh database hanya ada di memori. Oracle Database juga membuat proses server untuk menangani koneksi ke database atas nama program klien dan untuk melakukan pekerjaan untuk program klien. Misalnya, memparsing dan menjalankan pernyataan SQL, serta mengambil dan mengembalikan hasil ke program klien. Jenis proses server ini juga disebut sebagai proses latar depan. Sistem Global Area atau SGA adalah area memori yang berisi data dan informasi kontrol untuk satu instansi Oracle Database. SGA mencakup struktur data sebagai berikut. Kolam bersama, CAC berbagai konstruksi yang dapat dibagikan di antara pengguna. Misalnya, kumpulan bersama menyimpan parsing SQL, kode PL atau SQL, parameter sistem, dan informasi kamus data. Kolam bersama terlibat dalam hampir setiap operasi yang terjadi di database. Misalnya, jika pengguna menjalankan pernyataan SQL, maka database Oracle mengakses kolam bersama. Yang kedua, flashback buffer merupakan komponen opsional di SGA. Ketika basis data flashback diaktifkan, proses latar belakang yang disebut proses penulis pemulihan dimulai. RVWR secara berskala menyalin blok yang diubah dari CAC buffer ke buffer flashback dan secara berurutan menulis data flashback database dari buffer flashback ke log flashback database yang digunakan kembali secara melingkar. Yang ketiga, CAC buffer database adalah area memori yang menyimpan salinan blok data yang dibaca dari file data. Buffer adalah alamat memori utama di mana pengelola buffer untuk sementara menyimpan CAC blok data yang saat ini atau baru-baru ini digunakan. Semua pengguna yang terhubung secara bersamaan ke instansi database berbagi akses ke CAC buffer. Database Smart Flash CAC merupakan ekstensi memori opsional dari CAC buffer database untuk database yang berjalan di Solaris atau Oracle Linux. Ini menyediakan CAC level 2 untuk blok database, dapat meningkatkan waktu respon dan keseluruhan throughput untuk beban kerja pemrosesan transaksi online intensif baca atau disebut OLTP, dan query ad hoc, serta modifikasi data massal di lingkungan gudang data. Database Smart Flash CAC berada pada satu atau lebih perangkat flash disk, yang merupakan perangkat penyimpanan solid state yang menggunakan memori flash. Database Smart Flash CAC biasanya lebih ekonomis daripada memori utama tambahan.
dan urutan besarnya lebih cepat daripada display. Yang kelima, ulang buffer log. Merupakan buffer melingkar di SGA yang menyimpan informasi tentang perubahan yang dibuat ke database. Informasi ini disimpan dalam entry ulang. Entry ulang berisi informasi yang diperlukan untuk merekonstruksi atau mengulang perubahan yang dibuat ke database dengan bahasa manipulasi data, atau disebut DML, bahasa definisi data atau disebut DDL atau operasi internal. Ulang entry digunakan untuk pemulihan database jika perlu. Yang keenam, kumpulan besar. Merupakan area memori opsional yang ditujukan untuk alokasi memori yang lebih besar dari yang sesuai untuk kumpulan bersama. Kumpulan besar Kumpulan besar dapat menyediakan alokasi memori yang besar untuk user global area atau UGA untuk server bersama dan antarmuka Oracle XA. Digunakan di mana transaksi berinteraksi dengan beberapa database. Buffer, pesan yang digunakan dalam eksekusi pernyataan paralel, buffer untuk recovery manager, mudah I/O, dan sisipan yang ditangguhkan. Yang ketujuh, area dalam memori merupakan komponen opsional yang memungkinkan objek atau tabel, partisi, dan tipe lainnya untuk disimpan dalam memori dalam format baru yang dikenal sebagai format kolom. Format ini memungkinkan pemindaian, penggabungan, dan agregat untuk bekerja jauh lebih cepat daripada format on disk tradisional, sehingga memberikan pelaporan cepat dan kinerja DML untuk lingkungan OLTP dan DW. Fitur ini sangat berguna untuk aplikasi analitik yang beroperasi pada beberapa kolom yang mengembalikan banyak baris daripada untuk OLTP yang beroperasi pada beberapa baris yang menghasilkan banyak kolom. Yang kedelapan, kumpulan I/O bersama Score Files. Digunakan untuk operasi I/O besar pada Score File Range Object atau disebut LOBS. LOBS adalah sekumpulan tipe data yang dirancang untuk menampung data dalam jumlah besar. Secure file adalah parameter penyimpanan log yang memungkinkan deduplikasi, enkripsi, dan kompresi. Yang ke-9, Streams Pool. Digunakan oleh Oracle Streams, Data Pump, dan proses penangkapan dan penerapan terintegrasi Golden Gate. Kumpulan streams menyimpan pesan antrian buffer dan menyediakan memori untuk proses pengambilan dan penerapan Oracle. Yang ke-10, Oracle Streams. Kecuali Anda secara khusus mengkonfigurasinya, ukuran kumpulan aliran dimulai dari 0. Ukuran kolom tumbuh secara dinamis sesuai kebutuhan saat Oracle Streams digunakan. Yang ke-11, kumpulan Java. Digunakan untuk semua kode dan data Java khusus sesi di Java Virtual Machine. Memory pool Java digunakan dengan berbagai cara, bergantung pada mode yang digunakan Oracle Database. Yang terakhir, Fixed SGA merupakan area housekeeping internal yang berisi informasi umum untuk status database dan instansi database dan informasi yang dikomunikasikan antar proses. Program Global. Program Global Area atau PGA adalah wilayah memori non-bersama yang berisi data dan informasi kontrol secara eksklusif untuk digunakan oleh server dan proses latar belakang. Dalam lingkungan server bersama, beberapa pengguna klien berbagi proses server. UGA dipindahkan ke kumpulan besar meninggalkan PGA dengan hanya ruang tumpukan, area hash, dan area gabungan bitmap. Dalam sesi server khusus, PGA terdiri dari komponen sebagai berikut. Area kerja SQL. Area pengurutan digunakan oleh fungsi yang mengurutkan data seperti order by dan group by. Memori sesi. Area penyimpanan data sesi, pengguna ini dialokasikan untuk variabel sesi, seperti informasi logon dan informasi lain yang diperlukan oleh sesi database. Kumpulan OLAP mengelola halaman data OLAP yang setara dengan blok data. Area SQL pribadi. Area ini menyimpan informasi tentang pernyataan SQL yang diurai dan informasi khusus sesi lainnya untuk diproses. Ketika proses server mengeksekusi kode SQL atau PL
Proses menggunakan area SQL pribadi untuk menyimpan nilai variabel mengikat, informasi status eksekusi query, dan area kerja eksekusi query. Beberapa area SQL pribadi dalam sesi yang sama atau berbeda tempat mengarah ke satu rencana eksekusi di SGA. Area persisten berisi nilai variabel mengikat, itu runtime. Area berisi informasi status eksekusi query. Kursor adalah nama atau pegangan ke area tertentu di area SQL pribadi. Anda dapat menganggap kursor sebagai penunjuk di sisi klien dan sebagai status di sisi server. Karena kursor terkait erat dengan area SQL private, istilah ini terkadang digunakan secara bergantian. Stack space. Stack space adalah memori yang dialokasikan untuk menampung variabel dan array sesi. Area penggabungan bitmap. Area ini digunakan untuk menggabungkan data yang diambil dari pemindaian beberapa indeks bitmap. Background proses adalah bagian dari instansi database dan melakukan tugas pemeliharaan yang diperlukan untuk mengoperasikan database dan memaksimalkan kinerja untuk banyak pengguna. Setiap proses latar belakang melakukan tugas unik, tetapi bekerja dengan proses lainnya. Oracle Database membuat proses latar belakang secara otomatis. Saat ini, Anda memulai instansi database. Proses latar belakang yang ada bergantung pada fitur yang digunakan dalam database. Saat Anda memulai instansi database, proses latar belakang wajib secara otomatis dimulai. Anda dapat memulai proses latar belakang opsional nanti sesuai kebutuhan. Proses latar belakang wajib ada di semua konfigurasi basis data umum. Proses ini berjalan secara default dalam instansi database baca atau tulis yang dimulai dengan file parameter inisialisasi yang dikonfigurasi secara minimal. Instansi database hanya baca menonaktifkan beberapa proses ini. Proses latar belakang wajib meliputi proses monitor proses, proses manajer proses, proses pendaftaran pendengar, proses monitor sistem, proses penulis basis data, proses pos pemeriksaan, dan lain-lain. Beberapa proses opsional umum termasuk aksi per proses, job queue koordinator proses, recovery operator proses, flashback data, arsip proses, dan space management koordinator proses. Proses muda adalah proses latar belakang yang melakukan pekerjaan atas nama proses lain. Misalnya, dispatcher proses dan server proses. Hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.